Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainda Kusumasukti dari kelas Piwar 1D. Saya ingin menjelaskan laporan tentang Tracer Study 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 fokus. Yang pertama yaitu konsep, kedua metode pelaksanaan, yang ketiga yaitu analisis hasil, yang keempat yaitu kendala dan rekomendasi. Jadi perguruan tinggi perlu melaksanakan tracer study karena sangat membutuhkan umpan balik dari alumni dalam usahanya untuk perbaikan sistem dan pengelolaan pendidikan. Tracer study bermanfaat dalam pelaksanaan menyediakan informasi penting mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional. Menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi pemangku kepentingan atau stakeholders, dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi perguruan tinggi, menurut Budi dan Dinan tahun 2015. Jadi dalam tracer study tersebut dapat menyediakan informasi tentang biodata mahasiswa, pengalaman, motif, kondisi pembelajaran, profesi, hingga proses pengajaran dan pembelajaran ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk kepentingan evaluasi yang kemudian dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas sistem pendidikan di perguruan tinggi. Di samping itu, tracer study juga menyediakan informasi mengenai pengetahuan, skill, motivasi, nilai akhir, hingga transisi dunia kerja, dan juga sumbangsih alumni ke masyarakat, sehingga hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja profesional dapat diukur untuk menilai relevansi pendidikan tinggi yang tadi sudah dijelaskan tersebut, serta juga memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi. Jika ada pertanyaan, mengapa tracer study itu harus dilakukan? Ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan informasi berharga untuk perkembangan suatu universitas. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi relevansi pendidikan tinggi. Yang ketiga untuk digunakan dalam proses akreditasi. Dan yang terakhir untuk memberi info kepada mahasiswa, orang tua, dan administrator. Nah, selaras dengan tujuan tracer study yang dikemukakan oleh International Center for Higher Education Research yang berada di University of Kassel di Jerman. Nah, Politeknik APP juga memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Selanjutnya, tracer study tidak hanya bermanfaat untuk internal Politeknik APP Jakarta saja, tetapi juga menjadi sebuah jembatan antara perguruan tinggi dengan stakeholders. Dan manfaat yang diperoleh oleh Politeknik APP bisa dibaca sesuai slide, ada 7 poin. Selanjutnya ada susunan kepengurusan tracer study. Yang pertama itu ada pelindung. Selaku pelindung, Direktur Politeknik APP Jakarta mengawasi keseluruhan pengelolaan program dan memastikan bahwa program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan serta peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu ada pengarah dan penanggung jawab. Mereka bertanggung jawab untuk membantu pelaksanaan tugas yang terkait dengan penjadwalan, pemenuhan hal-hal yang terkait administrasi, pengarsipan semua dokumen, teknis pelaksanaan kuesioner online, dan koordinasi dengan tim tracer study. Yang ketiga yaitu ada ketua pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tracer study mulai dari perencanaan program secara keseluruhan, pengumpulan data alumni, pelaksanaan tracer study, analisa sekaligus mendiseminasikan hasil tracer study. Selain itu, Ketua Pelaksana juga memiliki peran koordinasi dengan BAAK Politeknik APP Jakarta dalam penyediaan data-data lulusan, terutama data korespondensi lulusan seperti alamat email dan nomor telepon. Yang keempat itu ada tim surveyor bertanggung jawab atas pengumpulan data dari alumni yang terkait dengan program tracer study dengan cara kontak dan reminder alumni untuk mengisi kuesioner menggunakan WhatsApp dan telepon. Yang kelima ada program studi. Program studi tahun ini berpartisipasi aktif dalam mengajak alumninya agar mengisi kuesioner melalui berbagai cara yang dapat ditempuh oleh program studi. Yang keenam itu ada tim teknologi informasi bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur sistem teknologi informasi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan proses tracer studies sesuai dengan kebutuhan stakeholder internal Politeknik APP Jakarta.
menghubungi alumni dengan cara email blasting dan SMS blasting. Yang terakhir ada tim analis data bertanggung jawab atas verifikasi, validasi data tracer study, serta analisis statistik. Selanjutnya ada analisis hasil tracer study yaitu profil responden. Nah, responden ini pelaksanaannya tracer study alumni di Politeknik APP Jakarta menggunakan acuan responden yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu seluruh populasi dan bukan pada kelompok sampel yang sudah dipilih sebelumnya. Melihat tabel pertama, setelah melakukan seluruh tahapan tracer study Politeknik APP Jakarta, maka didapatkan total responden sebagai berikut ini yang terdapat pada tabel kedua, bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya menurut data pada angkatan tahun masuk 2017 menunjukkan bahwa 91% sudah bekerja, 4% diantaranya bekerja sekaligus melanjutkan kuliah jenjang lebih tinggi, 3% menjalani perkuliahan, dan sisanya sebanyak 2% sedang mencari pekerjaan atau memilih tidak bekerja. Dari angka tersebut bisa dikatakan bahwa Politeknik APP Jakarta sudah sesuai dengan misinya, yaitu membentuk tenaga kerja industri yang diserap langsung oleh industrinya. Salah satu proses yang harus dihadapi oleh alumni adalah fase peralihan dari dunia pendidikan menuju dunia kerja, yang mana alumni akan bersaing dengan alumni lainnya untuk mendapatkan pekerjaan. Melihat data di sini, 90% mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan sejak mereka lulus, dan 10% mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun setelah lulus. Melihat tingginya persentase lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan selepas mereka lulus kuliah, dapat diasumsikan bahwa lulusan dari Politeknik APP Jakarta sangat dibutuhkan oleh industri sebagai tenaga terampil dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang bisa kita simpulkan dari gambar 6 yaitu data tersebut sejalan dengan data sebelumnya, menunjukkan bahwa mayoritas alumni dapat diserap oleh industri. Nah, dalam slide ini besaran gaji dan pendapatan seringkali merupakan motivasi utama dalam mencari pekerjaan. Adapun sebaran gaji yang diterima oleh alumni Politeknik APP Jakarta sebagai responden didominasi dalam kisaran 3 juta rupiah hingga 5 juta rupiah sebanyak 58%. Kisaran dominan tersebut masih masuk dalam kategori standar upah kebanyakan di daerah di Indonesia. Kemudian ada 28% responden yang nominal gajinya di bawah kisaran tersebut, dan 14% responden di atas kisaran tersebut. Dari kesesuaian data program studi dengan pekerjaan yang dijalani oleh para responden, hanya 5% responden yang saat ini bekerja namun sama sekali tidak sama atau tidak berhubungan dengan program studinya. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa alumni dari Politeknik APP Jakarta memiliki peluang besar untuk mengisi bidang pekerjaan di industri yang link and match dengan pelajaran yang mereka terima selama perkuliahan. Pada data kesesuaian antara tingkat pendidikan dengan pekerjaan yang saat ini sedang dijalani oleh responden pada gambar 9 menunjukkan mayoritas, yaitu sebesar 68% berada dalam tingkatan yang sama. Artinya ketika mereka bekerja, mereka ditempatkan dan diberikan tanggung jawab dalam level seharusnya di Diploma 3 bekerja. Dari gambar 10 di atas, layanan terhadap diskusi, kerja lapangan, praktikum, magang, dan perkuliahan dipersepsi baik oleh lulusan, sedangkan layanan partisipasi dalam proyek riset dan demonstrasi akademis masih dinilai cukup. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan agar seluruh layanan akademis yang diberikan setidaknya dipersepsi baik oleh lulusan. Nah, dari gambar tersebut rata-rata kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta telah memenuhi tuntutan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Ada beberapa kompetensi seperti kemampuan bahasa Inggris, keterampilan riset, dan kemampuan negosiasi masih memerlukan usaha peningkatan ke depannya. Sedangkan kemampuan lainnya telah melampaui yang diinginkan industri. Nah, terakhir saya akan membahas tentang kendala dan rekomendasi. Dalam pelaksanaan kegiatan selalu ada kendala dan permasalahan yang nantinya bisa dijadikan evaluasi untuk diperbaiki pada tahun mendatang. Selama menjalankan proses tracer study 2021, ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang kemudian dirumuskan rekomendasi perbaikan untuk tahun mendatang. Nah, bisa dilihat kendala yang dimiliki ada 3 poin, bisa dilihat. Lalu rekomendasi yang kita
cantumkan ada 3, bisa dilihat juga di slide berikut. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.